Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan sesuai permintaan request dari teman-teman yang komen di grup ya, bahwa untuk melanjutkan materi manajerial part 4 ya. Setelah part 1 sampai 3 ini materi manajerial integritas, bidang integritas. Sekarang kita akan masuk part 4 kerjasama. Ya, di kerjasama ini berarti part 1, kalau gabungan manajerial kita sudah part 4 dengan materi kerjasama. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah lampiran dari Permenpan RB ya, Republik Indonesia nomor 38 tahun 2017 yang menginisiasi ataupun memayungi tentang standar kompetensi jabatan ASN khususnya P3K ya. Yang mana kisi-kisinya adalah ada 8 teman-teman untuk kompetensi manajerial. Kita sudah mengupas integritas dari part 1 sampai 3. Nanti insya Allah kita akan melanjutkan di kerjasama dari part 4 sampai selesai. Nanti teman-teman bisa melanjutkan komunikasi, bisa melanjutkan nonton ya. Kita akan upload terus pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, pengambilan keputusan. Ini adalah kisi-kisi dari Menpan RB. Jadi soal manajerial yang berjumlah 25 soal itu diambil dari 8 kisi-kisi itu. Jadi sekitar 3 soal tiap bidangnya ya. Jadi integritas kurang lebih ada 3 soal, kerjasama ada 3 soal, sehingga berjumlahlah 25 pokoknya dari 8 bidang kisi-kisi yang diberikan oleh Menpan RB. 25 soal itu adalah choice-nya 0 sampai 4 ya. Jadi bukan 0 sampai 4, 1 sampai 4 ya. 1 sampai 4. Kenapa? Karena ini choice-nya cuman sampai A sampai D ya. Jadi 25 poin maksimalnya dikali 4 sama dengan 100. Jadi teman-teman nilai maksimal 100. Teman-teman ikuti terus video-video kami. Teman-teman akan mendapatkan insya Allah seperti bimbingan-bimbingan saya. Dan teman-teman yang menonton YouTube ini insya Allah lebih dari 90 nanti poinnya ya. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah deskripsi indikator dari kerjasama ya. Jadi kerjasama itu punya 5 level. Hari ini kita fokus di level 1 dulu. Deskripsi dari level 1 itu adalah berpartisipasi dalam kelompok kerja. Jadi nanti kita ada contoh 3 soal yaitu indikator perilaku 1.1, 1.2, dan 1.3. Ini fokus di partisipasi dalam kelompok kerja. Yang pertama, berpartisipasi sebagai anggota tim yang baik. Jadi ASN itu nanti soal-soal yang muncul adalah bagaimana kita bisa berpartisipasi sebagai anggota tim yang baik, melakukan tugas sesuai bagiannya, dan mendukung keputusan tim. Indikator yang kedua dari kerjasama yang level 1 adalah mendengarkan dan menghargai masukan. Jadi kita kalau ada masukan, ada kritikan, itu harus dihargai dan diterima sebagai perbaikan dan evaluasi tentunya untuk perbaikan-perbaikan usulan-usulan kita. Yang indikator yang ketiga itu mampu menjalin interaksi sosial untuk penyelesaian tugas. Nah, jadi kita selain mampu bekerja sama, berpartisipasi, kita juga dituntut untuk mampu berinteraksi dengan sosial. Ada koordinasi, seperti itulah kira-kira. Oke, kita lihat aja bentuk soal-soal dan penjelasan terkait kerjasama berikut ini. Oke, ini adalah definisi kerjasama, teman-teman. Menurut Menpan ya, saya ambil di Menpan RB nomor 17 tahun 2000, nomor 38 tahun 2017 itu ya yang menjadi payung hukumnya. Apa itu kerjasama? Kerjasama yaitu kemampuan menjalin, kemampuan membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam menyelesaikan tugas, dan mengoptimalkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Jadi inti dari kerjasama itu adalah bagaimana kita
menjalin, membina hubungan kerja yang efektif. Hubungan kerja yang efektif tujuannya untuk apa? Untuk mencapai tujuan organisasi tentunya. Oke, kita langsung lihat saja contoh soal manajerial bidang kerjasama yang pertama berikut ini. 1. Anda bekerja di sebuah instansi daerah. Pada suatu saat Anda diberi tugas kelompok oleh instansi untuk mengerjakan suatu proyek. Dan masing-masing anggota sudah diberi tugas sesuai bidangnya masing-masing. Sikap Anda, titik. A. Menunggu anggota lain mengumpulkan tugasnya dulu. Setelah yang lain sudah mengumpulkan, baru saya menyusul. Ya, nggak apa-apa, ada orang tipe seperti ini. Yang B. Saya menyerahkan tugas paling cepat. Wah, bagus nih. Agar terlihat hebat oleh pimpinan. Wah, ini modus juga ya, niatnya kurang baik, tapi ada yang kayak gini. Ada juga. Saya meminta bantuan anggota lain untuk mengerjakan tugas saya. Ada juga. Saya menyerahkan tugas sesuai deadline yang sudah ditentukan dengan tepat waktu. Oke. Di sini kita akan, ini termasuk indikator yang berpartisipasi ya dalam anggota kelompok. Jadi kita menjadi bagian dari anggota kelompok, kita memberikan partisipasi. Seperti apa partisipasinya? Kita mulai mencari jawaban terbaik. Ini menunggu anggota lain ya lumayan bagus. Jadi kita akan mencari jawaban yang paling tidak baik dulu ya untuk dieliminasi. Ini modusnya sudah tidak baik. Ini juga meminta bantuan anggota lain dalam mengerjakan manajerial. Kalau ada choice yang meminta bantuan orang, itu eliminasi saja. Kenapa? Karena meminta bantuan orang dianggap sebagai ketergantungan. Kita dianggap tidak mandiri. Berbeda dengan kerjasama. Kalau kerjasama kita berpartisipasi. Tapi kalau meminta bantuan langsung eliminasi saja. Seperti itu ya. Berarti ini tinggal choice yang alfa dan juga yang delta ya. Kira-kira mana yang terbaik? Ini menunggu yang lain, tentu ini poin tertingginya ya. Ini poin tertingginya. Ini baru menunggu, walaupun sudah selesai nunggu tetap ya tidak baik. Nah, seperti itu ya teman-teman. Mudah kan? Jadi kalau ada yang meminta bantuan atau ada pilihan-pilihan jarang, kadang-kadang tergantung, itu langsung dieliminasi saja. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah flyer bimbingan online ya, short course 2 pekan bagi teman-teman yang mau tes dalam waktu dekat atau dalam waktu panjang. Ini adalah khusus materi manajerial, sosiokultural, dan P3K wawancara. Ini dijamin passing grade minimal ya, walaupun realitanya 100% yang ikut bimbingan saya materi ini itu lebih tinggi jauh dari passing grade ya. Jadi kalau passing grade manajerial sosiokultural itu 130, dari poin maksimal 200 itu peserta-peserta yang ikut bimbingan saya ketika tes 100% di atas 170 ya. Jadi lebih dari 170. Jika teman-teman ingin meyakinkan diri skornya di atas 170 dengan biaya yang sangat menguntungkan teman-teman. Kenapa Pak menguntungkan teman-teman? Karena ini kalau tidak passing grade setelah tes maka tidak bayar atau enggak usah bayar ya. Nah, jadi teman-teman tidak usah bayar kalau tidak lulus, atau kalau sudah bayar uangnya dikembalikan. Atau Pak saya bayarnya registrasi dulu saja, setengahnya boleh enggak? Setengahnya kalau lulus boleh. Pak saya mah nanti aja bayarnya setelah tes, boleh enggak? Boleh. Nah, begitu ya. Jadi teman-teman sangat diuntungkan sekali, karena kalau lulus passing grade baru bayar. Ada di mana ya? Cuma ada di Kalijaga Institute ya. Teman belajar CPNS dan P3K terbaik. Kapan Pak mulai bimbingannya? Ini biasanya mulai bimbingannya tanggal 10 sampai tanggal 25 setiap bulannya. Tapi ini sebenarnya fleksibel, tergantung request dari teman-teman yang minta bimbingan ya Pak. Saya diintensif aja Pak, tiap hari Pak, 5 kali atau 7 kali Pak, 8 kalinya Pak. Karena tes saya udah dekat. Oke, jadi intinya fleksibel, tinggal dikomunikasikan saja. Bagi yang berminat, silakan menghubungi nomor di bawah ini. Oke, kita lanjutkan saja, tidak usah berlama-lama. Soal manajerial kerjasama yang nomor 2.
Apa itu? Anda bekerja di sebuah instansi pusat. Pada suatu saat ketika sedang rapat, ada yang memberi masukan terhadap usulan saya. Padahal usulan saya menurut saya sudah bagus. Sikap saya. Jadi ini ada usulan ya sesuai dengan indikator perilaku 1.2 di kisi-kisi Menpan RB. Bagaimana respon saya ketika ada orang yang memberi masukan terhadap ide-ide pendapat saya? A. Mendengarkan masukan tersebut karena tidak enak dengan pimpinan. Nah, ini kurang baik ya. Kita eliminasi saja. Bersikeras dengan pendapat saya karena saya yakin usulan saya sudah bagus. Ini juga tidak baik ya. Poinnya pasti tidak maksimal. Jadi bukan poin terbaik. Apalagi ada masukan maka tidak boleh kalau misalkan bersikeras kayak gini. Menghargai masukannya dan menjadikannya sebagai perbaikan diri. Oke, saya agak tersinggung karena yang memberi masukan adalah junior saya. Jadi ini banyak orang ya yang terjadi seperti ini, mentang-mentang senior. Jadi kita tidak boleh dari siapapun masukan itu kita terima. Kalau baik kita ambil, nanti ada keputusan bersama pada saat rapat. Yang jelas kalau ada masukan ya kita dengarkan. Kalau misalkan ini kita jadikan masukan itu, usulan itu untuk perbaikan diri kita. Ini poin terbaiknya. Begitu ya. Jadi sangat mudah sekali kalau teman-teman sudah memahami kisi-kisi dari Menpan RB. Soal manajerial kerjasama nomor 3. Anda bekerja di sebuah instansi daerah. Pada suatu waktu diberi tugas tim oleh instansi. Pak, kenapa Pak selalu tugas tim? Karena di kisi-kisi nomor level 1 ini bagaimana kita mampu berpartisipasi dalam kelompok ya. Nah, jadi kita soal-soalnya tim atau kelompok. Setelah agenda rapat selesai, ada anggota tim yang kurang paham bertanya kepada saya tentang tugas dan pekerjaan kelompok tadi. Sikap Anda gimana? Jadi rapat udah selesai, dia kurang paham dengan tugas-tugas dari kelompoknya atau tim yang akan dikerjakannya. Terus dia bertanya kepada kita, kepada Anda, bagaimana respon Anda? A. Cuek saja karena orang tersebut sering datang terlambat ketika rapat. Nah, ini kurang baik ya kalau ada kata-kata cuek saja, ini langsung eliminasi saja. Kenapa? Karena poinnya pasti bukan 4. Bukan poin terbaik. Cuek saja, biasa saja, hal yang biasa. Nah, ini kalau ada kata-kata biasa kayak gini, eliminasi saja. Itu poinnya pasti di tengah-tengah. Kalau paling banter ya 2 atau 3. Memberi penjelasan dengan baik sesuai dengan pekerjaan yang akan dikerjakan. Oke, meminta dia untuk bertanya kepada atasan langsung karena Anda juga kurang paham. Nah, ini juga bisa dieliminasi ya. Di sini ada kata-kata karena Anda juga kurang paham. Berarti ini menandakan Andanya juga tidak mendengarkan dan kurang ini ya, kurang cerdas. Nanti dianggapnya kita tidak maksimal. Memberi penjelasan dengan baik asalkan ada uang rokoknya. Waduh, ini modus ini ya. Tapi ya ada juga orang seperti ini. Berarti kita udah jelas ini jawaban terbaiknya adalah yang bravo ya. Ini poin 5-nya. Meminta dia ke atasan ini poinnya 3 ya. Maaf ini poinnya 4 maksud saya. Nah, jadi seperti itu. Ini kalau ada kata-kata biasa, hal yang biasa, sesuatu hal yang biasa, tidak melakukan apa-apa, itu hal yang wajar, eliminasi saja. Atau ada kata-kata kadang-kadang, tergantung, jarang. Apakah Anda sering memberikan usulan? Jarang. Nah, itu eliminasi saja. Kadang-kadang. Ini kenapa? Poinnya pasti ada di tengah-tengah. Ya, sekitar 2 atau 3. Sangat mudah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muslih. Saya alumni Bimbingan Belajar Kalijaga Institute CPNS tahun 2021. Saya Yogi Imam, peserta yang lulus CPNS tahun 2021. Perkenalkan, nama saya adalah Maharani Tias Budi Hapsari. Perkenalkan, saya Yopi, saya alumni dari Kalijaga Institute untuk angkatan 2021. Saya Husnur Rosyidah, peserta Kalijaga Institute untuk formasi dosen ekonomi syariah IAIN khusus tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Bayu Sukmahanara. Kenalkan, nama saya Bayi Haki. Saya merupakan salah satu bimbingan dari Bapak Irwanto dalam persiapan
CPNS tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Nita Yuli Astuti. Perkenalkan, nama saya Ana Valera. Saya adalah alumni Bimbel Kalijaga Institute. Alhamdulillah, berkat bimbingan Bapak Irwanto melalui lembaga Kalijaga Institute, saya tahun ini diterima sebagai PNS di IAIN Tulungagung atau Win 1. Alhamdulillah tahun ini, tahun 2021, saya diterima sebagai dosen psikologi eksperimen di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta. Alhamdulillah saya lulus tes CPNS untuk formasi dosen di Universitas Jambi. Saya ikut SKB di tahun 2021 di Kementerian Agama, formasi Aljabar, formasi dosen Aljabar di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya mengambil formasi Kemenag di UIN Wali Songo Semarang. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ir yang telah membimbing saya di dalam bimbel SKB. Beliau membimbing saya untuk persiapan SKB. Di Kalijaga Institute sendiri kita diajarkan 3 proses ya, 3 tahap atau 3 jenis pembelajaran terutama untuk persiapan SKB. Di sini teman-teman semua akan diajarin, dibimbing dan dikawal secara maksimal dari pertama teman-teman masuk atau bimbingan hingga detik-detik teman-teman akan melakukan tes SKB. Dan bukan hanya itu, Pak Irwan juga sangat memperhatikan peserta bimbingannya satu persatu. Teman-teman, saya sarankan bagi Anda yang pengen lolos PNS, terutama ingin mengejar ketertinggalan di SKB, saran saya teman-teman segera daftar di Kalijaga Institute. Jangan ragu karena kita akan dibimbing oleh mentor yang luar biasa, yaitu Bapak Irwanto. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kalijaga Institute telah membimbing saya mulai dari 0 sampai akhirnya lolos menjadi CPNS. Terima kasih kepada Bapak Irwanto. Mudah-mudahan Bapak diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.